warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih jinayat. Sekarang seri ke-30, yaitu tentang iman, hijrah, dan jihad. Kajian tafsir surat Al-Baqarah 218. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu beriman, walladzina hajaru dan yang berhijrah, wajahadu dan jihad, berjihad fisabilillah di jalan Allah. Ulaika itulah yarjuna rahmatallah, orang yang mengharap atau mengejar atau menunggu serta ingin mendapatkan rahmat Allah, rahmat dari Allah. Wallahu dan Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Surat Al-Baqarah 218 berkaitan dengan iman, hijrah, dan jihad. Tentu saya ingin menyoroti dulu dari sudut hijrah, karena iman sudah dibahas pada waktu yang lalu. Tentu saja pada kajian ini juga akan kita telaah, akan kita telusuri secara mendalam baik iman, hijrah maupun jihad. Tapi kalau ditinjau dari sudut historis, surat Al-Baqarah 218 lebih berkaitan dengan peristiwa hijrah, karena hijrah itu merupakan salah satu langkah, boleh dikatakan langkah transisi dari periode Mekah ke periode Madinah. Dan periode Mekah maupun periode Madinah itu di dalam rangka jihad di jalan Allah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Coba kita telusuri langkah iman, hijrah, dan jihad tersebut yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Pokoknya yang pertama kita telusuri sejak pengangkatan Nabi hingga hijrah. Itu diawali dari pembinaan iman di Mekah. Walaupun di Mekah itu banyak aspek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi kalau ditinjau dari sudut iman, hijrah, dan jihad, di Mekah itu periode pembinaan iman. Pembinaan iman, yang iman itu kepada 6 perkara yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Ahmad, antara lain iman itu antu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wa biyaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarhi minallah. Dan itu banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW di Mekah. Kemudian baru peristiwa yang kedua, Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang ketiga, di Madinah itu, kalau di Madinah lebih banyak terfokus pada jihadnya. Jadi kalau
ditinjau dari sudut Al-Baqarah 218, Rasulullah sejak usia 40 hingga 63 tahun itu sebetulnya programnya 3 kalau dari sudut Al-Baqarah 218, yaitu pembinaan iman, kemudian pelaksanaan hijrah, dan jihad. Pembinaan iman lebih banyak di Mekah, hijrahnya dari Mekah ke Madinah, dan di Madinahnya pelaksanaan jihad, menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam segala aspek kehidupan. Dan ini bisa dilihat dari hadis yang dikemukakan atau diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia menjelaskan, unjila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu arba'in. Diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wahyu Al-Qur'an itu wahwa ibnu arba'in, ketika Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Famakasa bimakkah salasa asroh, dan tetap berada di Mekah selama 13 tahun. Famakasa bimakkah salasa asroh sana, di Mekah selama 13 tahun. Summa umiro bil hijrah, kemudian Rasul diperintahkan untuk hijrah. Fahajaro, dan beliau hijrah ilal Madinah, ke Madinah. Yang dulu ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah belum bernama Madinah. Saat itu namanya Yasrib. Nah, disebut Madinah itu ketika Rasul hijrah ke Yasrib dan diubah namanya oleh Rasul. Famakasa biha asyra sinin, dan berada di Madinah pasca hijrah Rasul itu ketika selama asyra sinin, selama 10 tahun. Summa tuwfiya, kemudian beliau wafat, Rasulullah SAW. Itu kata Ibnu Abbas. Dan perjalanannya tentu saja yang selama 23 tahun itu cukup panjang, menghadapi berliku-liku hidup, berbagai masalah, dari mulai kehidupan berpribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, bahkan sampai ke dunia, menjadi rahmatan lil alamin. Dakwah Islam yang dilakukan Rasul pada awalnya memang secara sembunyi, kemudian bertambah luas hingga jumlah kaum muslimin mencapai 40 orang. Jadi tahap pertama itu Rasul bisa mendakwahi umat berjumlah 40 orang, yang kemudian dibina secara khusus di Baitul Arqam. Bait itu rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang lokasinya di dekat Sofa, yang mungkin sekarang mah lokasinya tahun 2020 itu sudah menjadi istana raja ya, istana kerajaan Saudi, rumah Al-Arqam, bekas Rasulullah SAW membina 40 sahabat. Kaum Quraisy berusaha menghalangi risalah dengan berbagai usaha, mulai dari berbagai tawaran, rayuan, hingga kekerasan. Jadi kadang-kadang orang Quraisy datang kepada Rasul memberikan tawaran kerjasama, kemudian merayu untuk saling menyumbang, saling mendukung, tapi akhirnya bersikap keras pada Rasul. Sejak tahun keempat dari kenabian, banyak kaum muslimin yang disiksa secara kejam, hingga mendorong Rasul untuk menghijrahkan sahabatnya ke Habsyah atau ke Habsi tahun ke-4. Jadi 4 tahun dakwah Rasul itu sudah mendapat tantangan dari orang Quraisy
sehingga artinya para sahabat hijrah ke Habsi. Jadi sudah ada hijrah sebelum hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah juga. Pada pertengahan tahun kelima dilaksanakan hijrah itu cukup banyak. Rombongan pertama sebanyak 10 orang, seperti Utsman bin Affan beserta istrinya, yaitu bernama Ruqayyah, putri Rasul. Kemudian Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Rombongan kedua dipimpin Ja'far, itu sebanyak 100 orang. Itu pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Umar bin Khattab dan Hamzah masuk Islam pada saat itu. Yang dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah mengakibatkan semakin menambah kebencian orang musyrikin, karena Umar bin Khattab itu dianggap bodyguard, dianggap orang gagah perkasa, dan begitu pula paman Rasul yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu juga orang besar, orang hebat. Sampai Umar bin Khattab itu kan didoakan oleh Rasul, Allahumma aizal Islam bihada bi umaro ini au bi ahadihima. Ya Allah, kuatkan, gagahkan Islam dengan masuk Islamnya dua Umar atau salah satu di antara dua Umar yang jadi pembesar Quraisy. Umar pertama adalah Umar bin Khattab, Umar kedua adalah Umar bin Hisham, itu Abu Jahal, dan ternyata yang masuk Islam adalah Umar bin Khattab. Pada tahun ke-7 dari kenabian, Bani Hashim diboikot perekonomiannya hingga menyengsarakan kaum muslimin. Jadi karena Umar bin Khattab itu gagah, jadi yang asalnya kaum muslimin sembunyi-sembunyi di dalam beribadah, takut orang-orang Quraisy. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kan kaum muslimin berani. Karena Umar bin Khattab sering menantang siapa yang menghalangi umat Islam, diajak gelut oleh Umar bin Khattab. Dan kaum musyrikin itu takut, ya kecuali kalau Abu Jahal, Abu Lahab itu karena sederajat di kalangan mereka, ya. Nah, pada tahun ke-7 itu sehingga akhirnya Bani Hashim atau keturunan marga Rasul itu diboikot oleh mereka perekonomiannya. Karena mungkin dia ajak gelut takut, tapi kalau diboikot perekonomian, tidak boleh hubungan ekonomi, itu cukup memberatkan hingga menyengsarakan kaum muslimin. Namun walau kaum muslimin mendapat tantangan berat dari segala penjuru, terutama penindasan kaum musyrikin, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, tentu tidak menurunkan semangat Rasul dalam berdakwah. Jadi walaupun diboikot, siap menghadapi berbagai masalah yang ditantang oleh mereka itu. Nah, pada tahun ke-10 dari kenabian, Abu Thalib sebagai pimpinan suku Bani Hashim dan Siti Khadijah istri Rasul yang mendukung baik materi maupun imateri itu wafat. Dan Abu Thalib itu memang bukan dari kegagahan seperti Umar bin Khattab kalau Abu Thalib mah, tapi itu dari kewibawaan, karena Abu Thalib itu kan kepala suku, ya, dan kepala suku di Quraisy atau di Bani Hashim itu sangat disegani oleh orang-orang Mekah, sehingga walaupun bagaimana berani nantang kepada Nabi, mau membunuh dan sebagainya, tapi ketika berhadapan mereka tidak berani. Demikian pula
eh, penampilan Abu Thalib yang sangat berwibawa di kalangan mereka, sehingga tidak ada keberanian untuk melawan atau membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tahun ke-10 Abu Thalib yang mendukung Rasul itu dia wafat. Dan juga Siti Khadijah juga wafat meninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 10 dari kenabian. Siti Khadijah ini memang bukan hanya seorang istri, tapi juga dia pengusaha besar, orang kaya, yang dia menyerahkan segala kekayaannya untuk dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan wafatnya kedua tokoh ini memang ada kaitan dengan kehidupan di dalam perjuangan, sehingga tahun ke-10 itu sering disebut Amul Hazan, ya, tahun kesedihan. Nah, pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian atau Mei Juni, Rasulullah SAW berangkat ke Taif. Namun ternyata orang Taif belum meraih hidayah. Rasul diperlakukan tidak layak oleh mereka. Bahkan mendapat lemparan batu dan kotoran hingga terluka. Dan sekarang itu tempat pelemparan Rasul masih ada puing-puingnya, tapi ya puing-puingnya tidak dilestarikan ya. Ketika saya ke sana juga orang Taifnya sendiri juga tidak tahu pas di mana. Yang jelas di Taif itu sekarang ada masjid yang besar namanya Masjid Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas pernah berdakwah ke situ. Jadi ke Taif itu mendapat tantangan karena belum mendapat hidayah, sehingga Rasul diperlakukan tidak layak oleh mereka, bahkan mendapat lemparan batu dan kotoran hingga terluka. Menurut sebagian riwayat, setelah Rasulullah SAW kembali dari ke Mekah tahun ini, maka Rasul diisrokan dan dimi'rajkan. Maka Rasulullah SAW Isra, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke ruang angkasa, ke langit yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang tahu ke sana. Dan peristiwa Isra Mi'raj itu tentu saja berperan besar di dalam perjuangan Rasul, karena beliau bukan hanya punya pengalaman di daerahnya Mekah, tapi juga ke daerah lain, yaitu Al-Aqsa di negeri Syam, Al-Qudus, Baitul Maqdis. Kemudian juga ditinjau dari sudut sejarah bahwa Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu merupakan satu rangkaian perjuangan pendahulu, yaitu Nabi Ibrahim. Makanya ketika Rasul ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ayul masjid awwalu mawudi'a fil ard, masjid apa yang paling pertama dibangun di muka bumi? Maka Rasul menjawab, Al-Masjidul Haram, Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian Abdullah bertanya lagi, summa ayun, kemudian masjid apa? Rasul menjawab, Al-Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa tahun jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Maka Rasul menjawab, arba'ina sana, 40 tahun. Jadi kalau berdasar hadis ini, baik Masjidil Haram maupun Masjidil Aqsa itu didirikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi kalau Ka'bahnya itu didirikan sejak zaman Nabi Adam, sudah ada. Jadi inna awwala baitin wudi'a linnas lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan
lil alamin. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tetapi Masjidil Haram, yaitu masjid yang mengelilingi Ka'bah, itu dibangun pada zaman Nabi Ibrahim dengan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, ya. Itu Masjidil Haram. Jadi kalau berbicara tawaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tapi karena mengelilingi Ka'bah kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Hanya sa'i antara Safa dan Marwah sejak Siti Hajar. Dan Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim dengan Ismail. Setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidil Haram yang mengelilingi Ka'bah, maka beliau 40 tahun kemudian mendirikan Masjidil Aqsa. Dan Nabi Ibrahim itu memang sebagai imam Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan memang sejarah dua masjid ini dari dulu sampai akhir zaman merupakan masjid yang penuh barokah di sekitarnya. Jadi kalau dua masjid ini dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin, itu dunia dikuasai. Jadi kalau Rasulullah SAW pada tahun ini berisra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu lambang kekuasaan besar bagi Rasul, dan memberikan lambang Rasul akan menguasai dunia. Belum lagi pada saat itu kan Masjidil Haram itu berada di Mekah, itu di bawah kekuasaan secara politis dan ekonomi di bawah orang-orang Parsi, kekuasaan politisnya. Sedangkan Masjidil Aqsa pada saat Rasulullah SAW berisra itu di bawah kekuasaan Romawi. Dan saat itu yang menguasai dunia adalah dua kubu itu, Romawi dan Parsi. Jadi memang kekuasaan dunia dari dahulu kala mungkin sampai sekarang juga itu ada saja ya negara-negara yang menguasai dunia. Kan dulu makan pernah ada dua versi antara Rusia dan Amerika. Kemudian Rusia, Uni Soviet hancur. Sekarang mungkin lawan Amerika banyak seperti ke Cina dan sebagainya. Jadi memang kalau penguasa dunia itu selalu ada. Dan ketika Rasulullah SAW Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu melambangkan bahwa Rasul bakal menguasai dua kubu dunia. Dan itu memang terbukti. Jadi itu memberikan gambaran dari peristiwa ini. Kalau kaum muslimin ingin mendapatkan kekuasaan di dunia, harus dua kubu itu dikuasai. Sekarang kan Masjidil Aqsa-nya dikuasai oleh Israel, ya. Israel ya. Dikuasai secara politis. Walaupun secara ibadah ritual di bawah kekuasaan umat Islam, tetapi secara politis kan bawah kekuasaan Israel. Jadi ketika saya ke sana, saya alhamdulillah bisa berulang kali ke Masjidil Aqsa, itu kita selalu diperiksa oleh orang Israel. Kita juga harus bayar ke Israel. Kemarin itu 3 bulan yang lalu $50. Belum lagi pintu masuknya diperiksa, berbagai aturan ya. Saya juga sudah pesan ketika di Yordan,
Jamaah itu jangan bawa barang-barang, cukup setelan yang dipakai. Tetapi ada saja itu jamaah yang kekeh dibawa ke Israel. Akhirnya terhambat sampai hampir 2 jam, sampai 3 jam ya. Nah, karena dibongkar dulu barang-barang. Jadi itu menggambarkan bahwa ketika kita mau masuk Masjidil Aqsa, barang kita atau segala macam yang kita miliki dikuasai atau diperiksa oleh Israel. Jadi boleh dikatakan kenapa sekarang dunia itu tidak dikuasai oleh umat Islam? Ya salah satu penyebabnya karena Masjidil Aqsa dikuasai oleh Israel. Jadi baru sepotong, jadi baru sebagian. Nah, jadi kalau kita membaca sejarah Rasul Isra itu mengingatkan kita agar perjuangan Masjidil Aqsa itu merupakan perjuangan umat Islam. Makanya Rasul bersabda kan, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan terlalu memaksakan diri untuk bepergian jauh kecuali ke 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa, wa Masjidil Hada. Ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, dan masjidku ini, Masjid Nabawi. Jadi itu lambang kekuasaan kalau menguasai. Dan memang sejak dahulu kala, kalau yang bisa menguasai kawasan Masjidil Haram dan kawasan Masjidil Aqsa itu berkuasa seluruh dunia. Namanya zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Maka Umar bin Khattab menguasai seluruh dunia. Terus sempat jatuh juga, lalu dikuasai lagi pada Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi juga ketika menguasai Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, maka dia menguasai dunia. Terus bisa dikuasai lagi ketika Muhammad Al-Fatih, yaitu Turki Utsmani. Nah, dia menguasai, dan itu kekuasaan menguasai seluruh dunia juga. Zaman Muhammad Al-Fatih bisa merebut dari kekuasaan Romawi. Jadi sebetulnya itu mengingatkan ya peristiwa Isra. Lalu kita kembali lagi ke zaman Rasul. Dakwah selanjutnya dilakukan dengan mendatangi berbagai lapisan masyarakat. Jadi setelah Amul Hazan, setelah tahun mengalami penderitaan atau kesedihan karena wafat Abu Thalib dan wafat Khadijah, kemudian dia mendapatkan kebahagiaan, bisa Isra dan Mi'raj, dan disitulah peluang bagi Rasul yang memberikan gambaran tentang kekuasaan dunia. Dan pada peristiwa Mi'raj itu Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu ketika Mi'raj. Jadi kalau ketika awal Rasulullah SAW menerima wahyu juga sudah ada sholat, yaitu sholat tahajud, Qumil laila illa qalila, surat Al-Mujammil. Nah, kemudian tahun ke-10 dari kenabian baru ada sholat 5 waktu. Dan semuanya itu 2 rakaat kata Aisyah, kecuali maghrib ya. Ketika diperintah Rasulullah SAW, ketika diperintah sholat waktu Mi'raj, itu semua sholat 2 rakaat kecuali maghrib. Kemudian setelah menerima perintah sholat itu, dakwah dilanjutkan mendatangi berbagai lapisan masyarakat seperti Bani Kilab,
Bani Hanifah, Bani Amir, dan ternyata mendapat sambutan yang sangat menggembirakan. Bahkan pada musim haji berikutnya, saya katakan musim haji karena haji itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Berdatanganlah masyarakat dari berbagai penjuru yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW mendakwahi berbagai kafilah. Karena kan kalau di Saudi, yang sekarang Saudi itu, dulu bukan Saudi Arab ya. Saudi itu setelah dikuasai oleh Raja Saud di kawasan Arab, itu kan berbagai kafilah, bersuku-suku, bermarga-marga. Maka dakwah ke berbagai kafilah itu cukup berperan, cukup baik ya. Dan sampai bisa dakwahnya itu ke berbagai kafilah di luar kota Mekah. Nah, di awal tahun ke-11 dari kenabian, banyak orang Yasrib yang masuk Islam, seperti Suhaib bin Tisa bin Somit, Iyas bin Mu'ad, Tufail bin Amr, Domad al-Ajdi. Nah, pada musim haji tahun ke-11 dari kenabian, ya tepatnya Juli 620 Masehi, jamaah Yasrib yang berhaji itu masuk, menyatakan diri menjadi muslim. Mereka adalah kaum muda Bani Najjar, seperti As'ad bin Jarrah, Auf bin Haris, dari Bani Zurek seperti Rofi bin Malik, dari Bani Salamah, dari Qotabah bin Amir, dari Bani Haram, Uqbah, dan dari bernama Jabir bin Abdullah masuk Islam. Dan mereka bertekad akan mendakwahkan Islam di Yasrib, yaitu kampung halamannya. Pada musim haji tahun ke-11, yaitu Juli 621 Masehi, bersama 5 orang yang sudah masuk Islam tahun sebelumnya, di luar Jabir, 7 penduduk Yasrib, bangsa Khojraj, yaitu Mu'ad, Dakwan, Ubadah, Yazid, dan Abbas, serta bangsa Awas, yaitu Abdul Haisam dan Uem, berbaiat kepada Rasul di Aqobah untuk diangkat menjadi juru dakwah. Jadi bukan hanya masuk Islam, tapi mereka itu berbaiat kepada Rasul, ingin diangkat jadi juru dakwah, ya, jadi pendakwah. Inilah yang dinamakan Baitul Aqobah pertama. Rasul pun mengutus Mus'ab bin Umair untuk ikut ke Yasrib sebagai utusan dan melihat situasi di sana. Jadi akhirnya Rasul juga mengutus Mus'ab untuk bagaimana keadaan di Yasrib. Pada musim haji tahun berikutnya, yaitu tahun 622 Masehi, sebanyak 73 orang Yasrib menunaikan haji dan berbaiat pada Rasul. Jadi lumayan sekarang sudah 73 orang siap menjadi juru dakwah dan berbaiat, yang dinamakan Baiat Aqobah kedua. Itu pada Juni 622 Masehi. Nah, mereka juga mengundang Rasul akhirnya untuk hijrah ke Yasrib. Itu dilatar belakangi antara lain ya memperluas dakwah. Karena kan orang-orang Yasrib melihat di Mekah itu kurang mendapat dukungan. Sekarang itu lebih banyak dari Yasrib malah berbondong-bondong masuk Islam. Makanya orang Yasrib itu mengundang Rasul agar pergi dakwah ke Madinah untuk memperluas dakwah. Kemudian menyelamatkan muslim yang tertindas di Mekah, kan banyak kaum muslimin yang tertindas oleh
para pembesar orang Quraisy seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan yang pada saat itu belum masuk Islam. Ada juga Umayyah bin Khalaf, gitu ya, orang-orang keras. Kemudian juga mewujudkan persaudaraan antara Aus dan Khazraj, karena di Yasrib itu ada kubu besar, kubu Aus dan Khazraj yang sejak lama mereka bermusuhan, sering tawuran. Maka mereka mengatakan kalau Rasul ke sana antara Aus dan Khazraj bisa bersatu, nah, itu semakin kuat. Di sisi lain semakin luasnya jangkauan dakwah Rasul dan bertambahnya jumlah muslimin. Yang tentu saja dengan banyaknya kaum muslimin dari Yasrib, orang-orang musyrik semakin gerang ya, semakin marah, semakin membenci Rasul. Mulai saat itu kaum muslimin diperintah Rasul untuk hijrah ke Yasrib. Jadi karena banyak yang membenci Rasul, akhirnya oleh Rasul kaum muslimin diangsur, dipersilahkan hijrah ke Yasrib. Nah, secara berangsurlah kaum muslimin hijrah ke Yasrib. Pada hari Kamis 26 Safar, tepatnya 12 September 622 Masehi, para pembesar Quraisy, semacam parlemen, itu berkumpul di Darun Nadwah yang diikuti oleh Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu namanya Umar atau Amr, Umar bin Hisham. Kemudian Jubair bin Mut'im, Ta'imah, Haris, Saibah, Utbah, Abu Sofyan, An-Nadar, Abu Bukhturi, Jam'ah, Hakim, Nabi, Munabih, Umayyah bin Khalaf. Mereka bersepakat untuk mengepung dan membunuh Rasul. Mereka berani mau mengepung Rasul karena kaum muslimin pada saat itu sudah banyak yang berhijrah ke Madinah. Sehingga jumlah kaum muslimin yang ada di Mekah semakin sedikit karena sudah pada berhijrah, maka mereka mengadakan rapat dan sepakatlah akan membunuh Rasul. Nah, Rasul SAW ternyata mengetahui, ya, jadi Rasul juga punya intel-intelnya di ancaman kaum musyrikin tersebut. Dan siang harinya beliau mengunjungi rumah Abu Bakar untuk mengajak agar Abu Bakar hijrah bersama Rasul. Karena kalau yang lain-lainnya kan sudah seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu sudah ke Yasrib, demikian pula Hamzah bin Abdul Muthalib sudah pindah ke Yasrib. Dan Rasul kembali ke rumah menunggu waktu malam tiba. Jadi dipesankanlah Rasul itu kepada Ali bin Abi Thalib agar menempati rumah Rasul. Dari satu segi orang-orang Quraisy sudah sepakat mau membunuh Rasul. Sedangkan di segi lain Rasul juga mengatur strategi untuk hijrah bersama Abu Bakar. Dan Ali masih ada, maka Ali lah yang ditempatkan berada di kamar Rasul. Dan memang banyak latar belakangnya. Pertama, Ali itu kan putra pembesar Quraisy, Abu Thalib. Kemudian yang kedua, Ali itu masih ada ada rasa tabu gitu orang pada Ali, karena ayahnya kan kepala suku dulu, Abu Thalib itu. Kemudian Rasul menitipkan ke Ali kan banyak di rumah Rasul itu barang-barang orang Quraisy, barang-barang titipan. Maklum orang Quraisy teh henteu percaya kepada Rasul teh dalam agama, tapi kalau dalam amanah titipan barang-barang itu banyak dititipkan di Rasul. Maka Ali bin Abi Thalib menjaga itu. Jadi pada malam 27 Safar
yaitu tanggal 13 bulan 9 622 Masehi, Rasul dan Abu Bakar meninggalkan rumah setelah pesan kepada Ali untuk menempati tempat tidur beliau. Nah, maka Rasul pergi menuju Guha Sur. Ini adalah Guha Sur sekarang ada namanya ya. Ini guhanya. Kalau guha itu berbeda guha zaman dulu dengan guha sekarang. Tapi memang batu-batu itu kan di dalamnya banyak guha-guha. Maka Rasulullah SAW pada Kamis malam menuju Guha Sur, berada di Guha Sur. Pada malam itu pula pembesar Quraisy sebanyak 11 orang mengepung rumah Rasul guna melaksanakan pesan dari Darun Nadawa. Padahal di rumah Rasul tidak ada Rasul, yang ada itu Ali bin Abi Thalib. Nah, Rasul dan Abu Bakar itu berada di Guha Sur, dan itu selama 3 malam hingga malam Ahad tanggal 30 Safar. Kemudian melanjutkan perjalanan baru menuju Yasrib. Nah, jadi itulah Rasulullah SAW hijrah pada awal Rabiul Awal. Walaupun di Indonesia peringatan hijrah itu suka bulan Muharram, sebetulnya kalau Rasul berhijrah mah bukan bulan Muharram. Kalau Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muthalib itu sudah sebelumnya ya, bulan haji. Tapi nggak tahu pas di Indonesia peringatan hijrah itu bulan Muharram, padahal sebetulnya bukan bulan Muharram. Kalau Rasulnya bulan Rabiul Awal, kalau Umar bin Khattab mah di bulan Dzulhijjah, rombongan yang lain. Jadi Muharram sebetulnya jarak gitu ya. Tapi mungkin karena bulan satunya Muharram, maka diingatkanlah pada bulan Muharram. Jadi Rasul SAW sempat dikepung ke Jabal Sur sini. Jadi Utbah pernah ke sini, tapi ketika mau masuk ke dalam gua, justru mereka tidak percaya ada orang di dalam gua itu. Ya, walaupun ada yang menunjukkan pasti ke sini, tetap tidak percaya. Akhirnya kan sempat melempar ke dalam batu, kena ke Abu Bakar. Abu Bakar sempat menangis, tetapi bukan kesakitan, tetapi takut tertangkap Rasul. Maka Rasul bersabda kepada Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Dan memang banyak cerita-cerita kenapa orang Quraisy itu tidak percaya. Karena katanya di mulut gua ada bekas sarang laba-laba nggak rusak. Kemudian itu tidak percayanya. Kemudian juga burung merpati katanya masih ada sarang, jadi tidak percaya. Jadi memang mukjizat Rasul itu bisa rasional ya. Kenapa orang Quraisy itu tidak percaya? Tapi karena memang Rasul bersembunyi di Guha Surnya, dan bersembunyi itu tidak mengganggu lingkungan, sehingga tidak percaya. Sehingga akhirnya kan si pasukan itu kembali ke Darun Nadwa, laporan katanya Muhammad sudah tidak ada. Akhirnya disuruh kejar ke sini, Rasul sudah tidak ada karena sudah lewat tanggal 1. Nah, karena Rasul tanggal 1 Rabiul Awal tuh sudah meninggalkan Jabal Sur. Jadi boleh dikatakan hijrah Rasul itu tanggal 1 Rabiul Awal. Kemudian perjalanannya ke Yasrib menempuh jalan yang tidak biasa
dilewati oleh jalan orang, tapi melalui jalan-jalan tikus, jalan-jalan yang pada saat itu ditunjuki oleh salah seorang Yahudi melalui jalan yang bukan seperti biasanya, sehingga tidak tertangkap Rasulullah SAW itu. Dan Senin akhirnya Rasul tiba di Kuba. Jadi selama 8 hari Rasul dari Jabal Sur ke Kuba itu, atau 1 pekan. Sama dengan peristiwa haji juga Rasul dari Madinah ke Mekah itu 1 pekan. Rasul dengan Abu Bakar tiba di Kuba dan mendirikan masjid di depan rumah Kalsum bin Hadim. Nah, di Kuba Rasul menginap 4 malam dan hari Jumat melanjutkan perjalanan. Jadi setelah membangun masjid di Kuba selama 4 hari, Rasul melanjutkan perjalanan ke Yasrib, dan hari Jumat menuju Yasrib. Waktu duhur sampai di daerah Bani Salim bin Auf, dan disitulah perintah sholat Jumat turun. Jadi memang perintah sholat Jumat itu turun setelah ada sholat duhur yang waktu saat itu masih 2 rakaat, belum bertambah. Dan Jumat pertama di sini dilakukan di Bani Salim, dan melakukan sholat Jumat dengan berjamaah bersama 100 muslimin. Dan setelah sholat Jumat, Rasul melanjutkan perjalanan dan sampai di Yasrib tanggal 12 Rabiul Awal. Inilah hijrah terbesar yang dilakukan Rasul bersama kaum muslimin. Kemudian kota Yasrib diubah nama menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, sebagai pusat bersinarnya syiar Islam ke seluruh dunia. Jadi tanggal 12 Rabiul Awal, jadi bulan Rabiul Awal teh banyak ya sejarahnya. Pertama ke Darun Nadwah Masapar ya, kemudian Rasul SAW ke Kuba hijrah atau niat hijrah, kemudian mendirikan Masjid Kuba bulan Rabiul Awal itu, lalu sholat Jumat pertama, kemudian mendirikan Masjid Nabawi di rumah Khalid bin Zaid yang dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian diubah nama Yasrib menjadi Al-Madinah Munawwarah dan didirikan Masjid Nabawi. Nah, itu peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Mekah ke Madinah. Dan berkaitan turun surat Al-Baqarah 218 akan saya bahas pada periode berikutnya ya, ke seri 30. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.